Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Adi. Kali ini Pak Adi menemani anak-anak kelas 5 untuk melanjutkan pembelajaran ya. Kali ini kita masuk di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita nanti akan belajar muatan PKN, IPS dan juga bahasa Indonesia. Nah, ada sedikit rangkuman materi yang akan diberikan Pak Adi pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah langsung saja ya, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, di muatan PKN ini kita akan belajar terkait dengan Pancasila. Kita tahu, kita juga sudah hafal ya, bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa ini mempunyai nilai sebagai masyarakat Indonesia itu harus mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, berketuhanan seperti itu ya intinya ya. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti atau memiliki nilai mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seperti itu ya. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia ini memiliki nilai diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi ini untuk sila keempat, ini permusyawaratan ya. Jadi ada musyawarah ataupun seperti rapat seperti itu dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi kita harus bermusyawarah untuk mufakat terhadap segala persoalan untuk segera bisa diselesaikan seperti itu. Dan yang terakhir untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengharapkan, memiliki nilai mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ada kepentingan umum di sana, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi seperti itu. Dan harus ada keadilan sosial. Nah, tentu anak-anak masih ingat ya, kita ingatkan kembali untuk sila pertama itu logonya adalah bintang yang berada di tengah di Garuda ini ya. Oke, ada bintang di situ, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang ini rantai emas. Terus ketiga, persatuan Indonesia itu yang pohon beringin. Terus yang sila keempat adalah kepala banteng dan sila kelima adalah padi dan kapas. Dan ini untuk burung garudanya ada mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, ini diharapkan Pancasila dapat mempersatukan bangsa kita, tanah air kita dari Sabang sampai Merauke ya, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Nah, kita akan melanjutkan lagi ya. Untuk berikutnya ada muatan IPS. Nah, muatan IPS ini berisi letak geografis Indonesia dan juga letak astronomis Indonesia. Nah, kita lihat dulu letak geografisnya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari
kenyataannya di permukaan bumi ya, kenyataan di permukaan bumi. Nah, sesuai dengan kenyataan kita melihat batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Nah, di Indonesia sebelah timur ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Terus di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan di sebelah selatan ada benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Nah, ini batas-batas dari wilayah Indonesia. Itu adalah wilayah yang nyata yang berada di permukaan bumi ya. Itu adalah letak geografis. Silakan untuk bisa anak-anak hafalkan ataupun cermati untuk batas-batas wilayah Indonesia. Dari utara, ada dari selatan, dari barat maupun dari timur seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah batas geografis atau letak geografis, kita lihat letak astronomis. Nah, letak astronomis ya. Kalau geografis itu nyata sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat posisinya dari garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang ataupun garis bujur itu merupakan garis khayal ya, tidak garis sebenarnya. Jadi kita kalau melihat peta ya, atau kita melihat globe, misal seperti ini, ada garis-garis di situ, ada garis yang membujur, ada garis yang melintang. Membujur dari utara ke selatan, dari atas ke bawah, atau melintang dari kiri ke kanan, dari barat ke timur. Nah, kalau di tengah-tengah ini pernah juga ya mendengar yang namanya garis khatulistiwa. Nah, itu bukan ada garis sebenarnya, itu adalah garis khayal. Jadi ada garis yang melintang, ada yang garis yang membujur. Nah, itu adalah garis khayal yang membuat di gambar peta atau di globe ini seperti ada kotak-kotaknya itu ya, seperti itu. Nah, kita akan melihat lagi untuk yang garis lintang dan juga garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang melintang atau melingkar secara mendatar di permukaan bumi, seperti yang Pak disampaikan tadi, yang dari kiri ke kanan ya, dari barat ke timur seperti itu, melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, dari atas ke bawah atau utara ke selatan, itu yang membujur seperti itu. Nah, dengan adanya garis khayal, garis lintang, dan garis bujur ini, letak Indonesia, letak astronomis Indonesia ini berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur seperti itu. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia. Jadi letak Indonesia itu ada geografis sesuai dengan kenyataan yang berada di bumi, dan yang letak astronomis adalah sesuai dengan garis yang melintang dan membujur sebagai garis lintang atau garis bujur yang merupakan garis khayal seperti itu. Sudah dipahami ya, intinya letak astronomis Indonesia adalah yang ini, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, seperti itu ya. Saya kira mudah, silakan untuk bisa dihafalkan, dipelajari. Untuk muatan yang ketiga adalah muatan bahasa Indonesia.
ini melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan kalimat utama. Ini dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Nah, bagaimana kalimat utama dan kalimat penjelas itu? Kita akan membacakan ringkasan ini ya. Nah, selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Nah, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga dengan kalimat pendukung, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, ketika sudah ada kalimat utama, intinya seperti apa itu bisa dikembangkan lagi dengan kalimat penjelas-penjelas yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pendukung, seperti itu. Nah, agar tidak bingung, coba kita perhatikan contoh, ada paragraf di sini. Nah, ini terkait dengan serangga ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, intinya serangga itu bergerak ya. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, ini kalimat utamanya atau inti dari paragraf ini, dari teks ini adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kalimat utama yang diwarnai merah ini ya, atau sedikit pink ini, itu merupakan kalimat utama bahwasanya serangga menggunakan kakinya untuk bergerak atau 6 kakinya untuk bergerak. Jadi serangga bisa bergerak. Nah, ini dijelaskan oleh kalimat penjelas, diterangkan lagi bagaimana itu menjadi kalimat utama, bahwasanya jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Jadi bergeraknya ada yang digunakan untuk berjalan ya, ada yang digunakan untuk melompat ya, ini melompat, ada digunakan untuk berenang dan juga berjalan di atas air. Nah, itu merupakan kalimat penjelas dari serangga menggunakan kakinya untuk bergerak. Nah, seperti itu ya. Kira-kira sudah mulai paham ya dengan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Jadi kalimat utama adalah inti dari paragraf atau teks, dan untuk kalimat penjelasnya adalah sebagai kalimat yang mendukung kalimat utama tersebut. Jadi lebih menjelaskan ya, lebih berisi terkait dengan informasi tambahan atau alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan kalimat utama, seperti itu. Nah, itulah anak-anak kelas 5 di pembelajaran ketiga ini, tema 1 subtema 1 sudah Pak Adi ringkaskan sedikit materi supaya bisa dipelajari dengan baik dan juga memberi manfaat untuk kita dan menambah ilmu untuk kita. Oke, untuk berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada Bu Pena yang telah menyediakan materi untuk pembelajaran anak-anak di tema anak-anak kelas 5. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Pak dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.